suasana pasca kebangkitan Tuhan Yesus, kita akan belajar tentang satu hal yang mungkin selama ini tidak pernah lewat di pikiran kita, yang tidak pernah kita pertanyakan sebelumnya, tentang cerita kebangkitan Yesus. Ya, mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita di dalam Markus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-7. Markus pasal 16 ayat yang ke-7. Kita akan baca satu ayat ini. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Markus 16 ayatnya yang ke-7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Ya, jadi kalimat ini dikatakan oleh malaikat Tuhan yang tiba-tiba muncul di kubur Yesus, sehingga ketika para wanita itu datang untuk memberi wangi-wangian kepada mayat Yesus, bertemu dengan malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan ini bertanya, kamu cari siapa? Tuhan Yesus sudah panggil dan dia menuju ke Galilea. Nah, sekarang begini Bapak Ibu, kenapa Yesus setelah kebangkitannya dia pergi ke Galilea? Kenapa dia tidak menampakkan diri kepada orang-orang di Yerusalem, kepada imam-imam kepala, pemuka-pemuka agama, atau bahkan Raja Herodes atau Pontius Pilatus? Kan kalau begitu Yesus dengan sangat mudah mendapatkan pengikut, karena semua orang di Yerusalem tahu orang ini sudah mati. Kenapa dia bisa muncul lagi di sini dalam keadaan yang sehat? Nah, tetapi Yesus tidak melakukannya. Yesus memilih minggir, melipir kalau bahasa Jawanya, ke Galilea. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu Saudara semua, Galilea ini daerah yang miskin. Aktivitas di sana hanya nelayan seperti Petrus dan teman-temannya, petani, penggembala domba. Tidak ada pengusaha-pengusaha kaya, tidak ada pejabat-pejabat, pegawai-pegawai pemerintahan, tidak ada di sana. Hanya orang-orang biasa, hanya orang-orang yang tidak berpengaruh secara agama pun. Mereka juga tidak ada tempat ibadah di sana. Hanya ada sinagog-sinagog yang kecil. Tidak ada di Yerusalem seperti bait suci yang begitu megah, begitu bagus, tempat orang bisa menyembah Tuhan. Tidak ada, saudara. Nah, tetapi kenapa Yesus memilih setelah kebangkitannya dia tetap kembali ke Galilea? Paling tidak ada
dua alasan Bapak Ibu Saudara, kenapa kok Yesus ini memulai gerakan kelompok pengikutnya yang di kemudian hari disebut orang-orang Kristen ini dimulai dari Galilea. Ya, yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Yesus menginginkan bahwa berita tentang kebangkitannya ditujukan kepada orang-orang yang secara dunia tidak layak, orang-orang yang dipandang sebelah mata. Karena apa? Ini menegaskan kembali ajaran kekristenan kita bahwa keselamatan atau bahkan penyataan yang ditujukan Tuhan kepada kita adalah anugerah semata. Jadi sebenarnya ini kembali mengingatkan kita begini, kita ini sama seperti orang-orang yang di Galilea. Kita bukan orang suci, kita bukan orang hebat, kita bukan orang berpengaruh, kita bukan orang yang kaya untuk bisa mendapatkan keselamatan, untuk bisa mendapatkan penyataan yang begitu luar biasa tentang Yesus yang bangkit dari kematian. Itu saudara. Jadi di momen Paskah ini kita harus kembali mengingat bahwa semuanya itu anugerah Tuhan. Kita bisa mengikut Tuhan sampai dengan hari ini. Kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Itu semuanya anugerah Bapak Ibu. Mungkin ada di antara kita yang dari dulu sudah banyak melakukan dosa. Mungkin ada dari kita yang dari keluarga yang kurang beruntung. Tapi kita harus bersyukur kepada Tuhan yang sudah mengaruniakan keselamatan itu buat kita. Jadi itu yang pertama saudara. Jadi banyak orang lupa ketika mereka mendapatkan anugerah Tuhan ini, mendapatkan keselamatan ini, mereka lalu lupa dari mana mereka berasal. Sehingga apa? Sehingga keselamatan ini tidak benar-benar dihayati. Seperti respon orang-orang Farisi, ahli-ahli agama yang sangat ditentang Yesus. Mereka seperti gampang, mereka seperti tidak peduli, menganggap berita ini tuh omong kosong, tidak ada gunanya. Karena apa? Karena mereka sudah hidup enak, hidup nyaman. Mereka sudah mendapat segala-galanya, mendapat kehormatan, mendapat harta yang banyak. Mereka hidupnya enak, mendapatkan posisi-posisi jabatan-jabatan yang tinggi. Nah, ini semua. Jadi kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih, kembali menghayati karya keselamatan Yesus melalui kematian dan kebangkitannya ini sudah dinyatakan kepada kita. Orang yang bukan siapa-siapa, orang yang penuh dosa, penuh kesalahan, tidak layak, tapi Tuhan mau selamatkan kita. Tuhan mau karuniakan anugerah ini kepada kita yang bukan siapa-siapa ini. Seperti 2000 tahun yang lalu Tuhan menyatakan peristiwa kebangkitan ini kepada orang-orang Galilea yang secara agama juga tidak rajin-rajin amat, banyak sekali permasalahan-permasalahan di sana, tetapi Tuhan mau menyatakan itu pertama kali kepada orang-orang yang seperti mereka, seperti kita. Maka kita harus bersyukur, terus mensyukuri anugerah Tuhan, terus menjalani hidup kita sebagai anak-anak Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh ungkapan syukur, dengan bertanggung jawab atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Ya, yang kedua, saudara, Yesus ingin
menanamkan gerakan pengikutnya ini dan menumbuhkannya dengan berdasar kepada pengajaran-pengajaran Yesus dan pengalaman sehari-hari para murid dengan Yesus. Jadi kenapa Yesus ini kembali ke Galilea untuk menampakkan diri kepada banyak orang dan tidak di Yerusalem? Karena orang-orang Galilea ini yang sudah melihat sendiri bagaimana Yesus membuat mujizat. Orang-orang Galilea ini sudah mendengar sendiri pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, meskipun pada waktu itu mereka belum mengerti. Nah, jadi Yesus ingin penggerak dari orang-orang Kristen ini, pengikut-pengikutnya ini adalah pengajaran Yesus dan pengalaman bersama Yesus. Kalau Tuhan Yesus menampakkan diri kepada orang-orang di Yerusalem, kepada orang-orang yang kaya, yang punya pengaruh, kepada raja-raja, kepada pejabat-pejabat, memang pengikutnya akan jadi banyak dalam waktu singkat. Tetapi faktor penggeraknya adalah uang dan kekuasaan. Kosong. Mereka tidak tahu siapa Yesus, mereka tidak tahu apa ajarannya. Mereka hanya tahu, oh ini ajaib sekali, orang mati bisa hidup lagi. Sudah. Iman mereka bukan bertumbuh dari pengajaran Yesus dan pengalaman bersama Tuhan Yesus, tetapi dari mujizat, tetapi dari sesuatu yang spektakuler. Tetapi nanti ketika mereka sudah berkumpul, oh mereka akan punya banyak pengikut. Tapi sekali lagi penggeraknya tadi uang, kekuasaan, dan itu sejarah membuktikan tidak baik. Seperti ketika Kristen dijadikan agama negara oleh Kaisar Konstantin, banyak sekali di sana orang dikejar-kejar karena dianggap sesat, dibunuh, ditangkap sana sini karena menentang. Nah itu akibatnya kalau sebuah gerakan kekristenan, atau bisa kita sebut gereja, perkumpulan orang-orang Kristen digerakkan oleh kekuasaan atau digerakkan oleh uang. Oh ya, mungkin ketika Yesus menampakkan diri ke Yerusalem, wah langsung dibangun rumah ibadah yang begitu besar, di mana semua orang pengikut Yesus bisa kumpul di situ, bisa menyembah di sana. Tapi apa iman mereka berakar, bertumbuh dan berbuah? Belum tentu. Karena apa? Sekali lagi, mereka tidak berakar dalam pengajaran Yesus. Setiap hari tidak ketemu. Nah, sedangkan orang-orang yang di Galilea ini mereka sudah kenal, mereka sudah ngerti siapa Yesus, bagaimana ajarannya, sudah merasakan berbagai mujizatnya. Maka jadilah seperti Kristen awal-awal, di mana iman mereka sungguh kuat. Mereka disiksa, mereka diancam, mereka dianiaya, mereka nggak takut karena akarnya sudah kuat. Karena gerakan Kristen mula-mula berakar dari pengajaran Yesus dan pengalaman bersama Yesus. Bukan karena uang mereka gabung. Kalau ada satu dua orang yang kaya yang puji Tuhan, mereka bisa berbagi seperti cerita dalam Kisah Para Rasul. Banyak yang menjual tanahnya, banyak yang menjual harta bendanya, supaya mereka bisa berkecukupan. Nah, ini saudara, kita harus kembali merefleksikan ini dalam kehidupan bergereja kita. Banyak gereja yang bertumbuh dengan pesat hanya dasarnya mujizat. Oh mujizat, mujizat, mujizat. Kalau sudah tidak ada yang mujizat lagi, ya pergi. Okay.
Ada yang digerakkan oleh uang. Oh, nanti kamu akan diberkati. Oh, nanti kamu akan dibalas berlipat dari ganda. Kalau sudah tidak terbukti, ya sudah hilang. Ada yang digerakkan oleh kekuasaan atau tokoh-tokoh tertentu. Oh, si bapak ini pengajarannya hebat. Oh, si bapak ini berpuasa, khotbahnya bagus. Kalau si bapak ini sudah pergi atau meninggal, kacau balau. Nah ini saudara. Jadi sebagai gereja Tuhan, terutama di akhir-akhir zaman ini, di zaman-zaman sekarang ini, mari kita kembali kepada akar iman kita, kepada akar pertumbuhan yang sehat, yaitu pengajaran Yesus, firman Tuhan. Itu harus ditekankan, dan pengalaman hari demi hari dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan, itu yang menjadi penggerak utamanya, itu yang menjadi pendorong utama gereja, orang-orang Kristen untuk bertumbuh, sehingga iman kita, iman gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin bisa menjadi saksi, bisa menjadi terang di dalam dunia. Itu saudara. Jadi mari kita masih dalam suasana Paskah ini, kita renungkan dua poin tadi. Yang pertama tadi saudara, kita harus bersyukur karena karya keselamatan Tuhan ini dianugerahkan kepada kita, yang bukan siapa-siapa, yang orang berdosa, yang tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga, tapi Tuhan mau kasih itu gratis, cuma-cuma. Maka kita harus terus semakin semangat lagi, semakin setia lagi mengikut Tuhan. Dan yang kedua, mari kita letakkan dasar iman dan pertumbuhan kita secara rohani di dalam firman Tuhan dan pengalaman kita, hubungan kita pribadi dengan Tuhan Yesus. Bukan karena mau diberkati kita ke gereja, bukan karena ada pengkhotbah A, pengkhotbah B kita mau datang ke gereja, bukan karena ada si pendeta ini, si pendeta itu kita mau ke gereja, bukan karena cari mujizat kita mau ke gereja, tapi kita ke gereja, kita beribadah, kita memuji menyembah Tuhan untuk menguatkan iman kita dengan dasar tadi, untuk mendengar firman Tuhan dan mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Amin.